Reza dan Cahyo serta Ros dan Cahaya pergi bersama dari rumah Cahaya ke sekolah dengan mengendarai dua sepeda. Namun, Reza dan Cahyo tiba di sekolah lebih dulu daripada Ros dan Cahaya. Kenapa bisa begitu? Emangnya apa hubungan perbandingan kecepatan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tria Nur Fatona. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang atau nilainya turun. Contoh kejadiannya itu seperti banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Contoh lainnya yaitu kecepatan rata-rata kendaraan dengan waktu atau jarak tempuhnya. Nah, kalau untuk contoh yang ini seperti atau sama dengan ilustrasi di awal video tadi, di mana kecepatan sepeda Reza Cahyo itu bertambah, sehingga waktu yang dibutuhkan berkurang atau nilainya turun. Karena itulah, dia tiba di sekolah lebih dulu daripada Cahaya dan Ros. Nah, untuk menentukan rumus perbandingan berbalik nilai ini, kita bisa lihat dari hubungan ilustrasi yang seperti di awal video tadi. Dengan dimisalkan, variabel pertama itu kita misalkan sebuah kecepatan, dan variabel kedua kita misalkan sebuah waktu atau jarak tempuhnya. Nah, sehingga variabel pertama itu ada A dan B, di mana A itu kecepatan pertama dan B kecepatan kedua. Lalu di variabel kedua itu ada C dan D, di mana C itu merupakan waktu pertama dan D adalah waktu kedua. Berdasarkan tabel yang didapatkan, maka kita memperoleh hubungan A dibanding B itu memiliki hubungan dengan D banding C, di mana D banding C itu merupakan perbalikan dari C banding D. Maka dari itu, kita perolehlah A per B sama dengan D per C, di mana hubungan tersebut merupakan perbandingan berbalik nilai. Gimana? Masih bingung dengan hubungan antara perbandingannya? Nah, mari kita simak terlebih dahulu nih contoh soal yang pertama. Dua buah sepeda melakukan perjalanan dari rumah Cahaya ke sekolah. Kecepatan sepeda pertama 60 km per jam dengan waktu yang dibutuhkan sampai ke sekolah selama 1 jam. Sedangkan sepeda kedua memerlukan waktu 2 jam untuk sampai ke sekolah. Berapakah rata-rata kecepatan sepeda kedua? Dalam soal yang pertama ini, dapat kita lihat bahwa waktunya bertambah, berarti kecepatannya akan berkurang. Maka kita gunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, kecepatan sepeda pertama ini 60 km per jam dengan waktu tempuhnya 1 jam. Lalu kecepatan sepeda kedua kita misalkan X dengan waktu tempuhnya yaitu 2 jam. Nah, pertama kita tentukan dulu atau kita cari terlebih dahulu nilai X-nya dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Maka perbandingannya diperoleh 60 per X sama dengan 2 per 1, di mana X akan menjadi sama dengan 60 dikali 1 dibagi 2, sehingga kecepatan yang dibutuhkan sepeda kedua yaitu 30 km per jam. Cahaya memperkirakan dapat menyelesaikan membaca novel dalam waktu 4 jam. Dengan kecepatan membaca 300 kata per menit. Tapi, dia menginginkan membaca novel tersebut selesai dalam waktu 3 jam. Jadi, berapa tambahan kecepatan membaca yang aku perlukan? Kita ketahui bahwa kecepatan membaca Cahaya 300 kata per menit.
dengan waktunya 4 jam. Lalu, Cahaya ingin menyelesaikan membaca novel dalam waktu 3 jam. Nah, berapa tambahan waktu yang dibutuhkan Cahaya? Dari tabel yang diperoleh, kita harus menentukan nilai X-nya terlebih dahulu, di mana dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingannya akan menjadi 300 per X sama dengan 3 per 4, di mana X-nya akan menjadi sama dengan 300 dikali 4 per 3. Nah, maka diperolehlah nilai X-nya sama dengan 400. Maka, tambahan kecepatan membaca yang dibutuhkan yaitu kecepatan membaca kedua dikurang kecepatan membaca pertama. Maka 400 dikurang 300 diperolehlah 100 kata per menit. Jadi, agar selesai membaca novel dalam waktu 3 jam, kita perlu menambahkan kecepatan membaca 100 kata per menit. Aca sangat menyukai kucing. Di rumahnya ada 10 ekor kucing dan Aca ingin membeli 4 ekor kucing lagi. Namun, persediaan makanan untuk 10 kucing ternyata akan habis selama 7 hari. Jika aku membeli 4 kucing lagi, berapa harikah persediaan makanan akan habis? Kita ketahui, jika ada 10 kucing, di mana persediaan makanan akan habis dalam waktu 7 hari. Lalu, jika ditambah 4 kucing lagi, berapa harikah persediaan makanan akan habis? Kita cari terlebih dahulu X-nya lagi. Nah, di mana kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, sehingga 10 per 14 sama dengan X per 7. Lalu, X sama dengan 10 dikali 7 dibagi 14, sehingga diperolehlah X sama dengan 5. Nah, jadi persediaan makanan untuk 14 kucing akan habis dalam waktu 5 hari. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.